ini terjadi. Inilah membuat Nabiullah Sulaiman alaihissalam diangkat Allah derajatnya setinggi-tingginya. Sudahlah dikasih ilmu, dikasih harta, dikasih jabatan, nama besar, wewenang dan seterusnya. Makanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam ya kan berkata gitu di dalam kejadian ketika beliau melihat sekelompok semut. Semut ini bilang sama teman-temannya, ratu semut ini bilang sama teman-temannya, masuklah kalian semuanya ke dalam lembah-lembah kalian supaya kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Didengar kalimat ini oleh Nabiullah Sulaiman karena beliau dengan izin Allah bisa melihat, bisa mendengar dan punya pasukan, bukan hanya manusia tapi juga binatang, bahkan angin, ya kan, kemudian para jin dan seterusnya. Nabiullah Sulaiman mengupgrade rasa syukurnya, mengupgrade keimanannya justru pada saat melihat sesuatu yang kecil. Saya pernah ceritakan ada satu orang yang dia masuk rumah sakit, lalu dia nangis gitu begitu nengok bil tagihan rumah sakit. Ditanya sama orang yang ngomong itu, kamu sedih kenapa? Sedih ngeliat kwitansinya? Iya. Kalau tidak ada duitnya biar saya bayarkan, kata yang ajak ngobrol. Bukan masalah duitnya. Saya sakit, selama sakit di situ ada tagihan harus pakai membayar oksigen. Sekian hari saya sakit, tagihan oksigennya sekian juta. Sedangkan saya tiap hari hidup bertahun-tahun, Allah tidak pernah kasih saya tagihan oksigen. Tidak ada invoice dari Allah lewat malaikatnya gitu ya. Bu, udah kayak om-oman, udah bernapas berapa tahun? Oh, udah 70 umurnya. Saya kira baru 25 atau 25. Kan dia baru tumbuh gigi ya kan. Udah 70 beneran. Masya Allah, tabarakallah. Dikit lagi kiamat. Oh tamat. Oh camat. Camat sama yang ngomong juga camat. Kan tidak ada jaminan, bisa aja yang tua duluan, yang muda terakhir gitu kan. Bisa. Atau yang muda terakhir, yang tua duluan juga bisa. Oh sama aja. Ya udah kalau gitu yang muda duluan. Ya, duluan ngantar ke kuburan. Ya, oksigen hari ini nggak bayar. Masalahnya kita ngerasa oksigen ini hal biasa gitu. Padahal Allah tuh, waktu kemarin ada yang pernah COVID, LC lulusan COVID ada. Gimana rasanya nggak bisa bernafas? Ada? Yang lulus tuh terus hilang penciuman. Ada yang pernah ngerasakan? Gak ada bau apa-apa gitu? Gak ada? Kan cium bau duit 50.000 dengan 100.000 bisa. Jadi ternyata bisa mencium, bisa merasa manis, asin. Ada orang tuh hambar lidahnya. Yang pernah sakit? Pernah tahu rasanya kalau sakit dan baru sembuh sakit? Apa yang paling kita rasakan saat sakit? Lidah kita mati rasa. Makanya begitu ditawarin makan apapun tidak selera. Tapi orang tua kan ada beberapa kelompok orang tuh justru pada saat sakit itu baru ditawarkan makan. Mau makan apa? Betul nggak? Lagi sehat nggak pernah ditawarin. Benar? Waktu sakit ditawarin makan. Justru saat sedang sehat baru ditawarin makan. Maka kemarin saya bilang salah satu SOP makan kita di pondok ini, ya Allah semoga apa yang kami makan dan minum menjadi energi untuk beramal soleh, itu nomor 1. Nomor 2 apa? Ya Allah semoga apa yang kami makan dan minum menjadikan kami sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kayak Nabi Sulaiman. Maka kemarin saya bilang coba cari alasan supaya kita tuh bisa seperti Nabi Sulaiman gitu. Apa aja, nggak mesti harus barang-barang mahal gitu. Dan saya tuh belajar ya Pak Kakak. Saya belajar betul-betul nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita
itu kadang-kadang adalah nikmat yang diinginkan oleh orang lain. Ada orang pakai sepeda, duduk di kursi roda. Dia bilang, tuh enaknya orang sehat tuh bisa jalan normal. Yang punya kaki normal dia bilang, tuh saya kemana-mana harus jalan kaki. Enak dia punya motor. Sekalian punya motor bilang begini, beruntung sekali ya, dia pakai mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Saya ini cari ojek kemana-mana pakai motor panas. Kata yang pakai mobil, aduh enak betul orang itu. Dia lebih beruntung daripada saya. Tahu nggak yang punya mobil dia? Yang punya mobil ngelihat orang yang sedang duduk di kursi roda, lalu dia bilang beruntung sekali dia punya rambut saya tidak punya. Tapi yang punya mobil kepalanya botak. Dia bilang beruntungnya si orang yang duduk di kursi roda itu karena dia punya rambut. Dia duduk di atas mobil tapi selalu bukan kepala. Tuh saya ini botak gitu. Gak punya rambut. Itu yang dilihatnya siapa? Orang yang duduk di kursi roda. Yang tadi pertama kali bilang enaknya orang punya kaki. Yang punya kursi roda bilang ini enak karena dia punya kaki. Yang punya kaki bilang ini enak punya apa? Motor bilang enak dia punya mobil. Yang punya mobil bilang apa? Tuh beruntung sekali orang itu punya rambut yang lebat. Tidak ada habis. Kenapa yang diminta bisa bersyukur? Karena di surat Ibrahim surat 14 ayat 7, syukur inilah yang membuat Allah menambah nikmat. Jadi ketika kita bilang ya Allah semoga apa yang makanan minum ini menjadikan kami sebagai hamba yang pandai bersyukur, itu adalah lanjutan kalimat yang tidak pernah disebut. Agar engkau semakin menambah nikmat yang kau berikan kepada kami berkali-kali lipat. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum pasti ditambah. Pastinya pakai son. Apa? Nah kalimat pandai bersyukur, abang kakak yang muda semuanya, itu ketika kita lihat satu aja nikmat lain di tempat orang lain, lalu kita bilang, beruntungnya dia, maka nikmat-nikmat yang sudah Allah beri langsung hilang semuanya. Inilah yang bikin kita yang jadi tak bahagia. Itu yang saya pernah bilang kemarin kan, daun yang menutup dunia. Seorang ayah bertanya pada anaknya, "Nak, bisakah kau menutupi dunia dengan dua lembar daun?" 2 lembar bukan 2 buah. Cuma 2 buah daun. 2 lembar atau 2 helai daun. Sang anak menjawab, "Tidak mungkin kau tutupi dunia yang besar ini dengan daun yang kecil." Sang ayah meletakkan daun tersebut di mata anaknya dan dunia tertutup sepenuhnya. Ayo ikut saya, bukan rezekinya yang sedikit, tapi syukurnya yang kurang banyak. Jawab ya, jawab. Syukur dengan syukuran beda tak? Ada. Syukuran pindah rumah, azan zuhur masih nyambut tamu tuan rumahnya, bukannya sholat. Gara-gara make up dia bilang syukuran mundur mantu atau apa gitu, gara-gara make up dia tidak sholat. Malah ada fatwa boleh jamak. Dari mana ceritanya gara-gara nikah resepsi boleh jamak? Kecuali dia safar. Ini orang lokal kok pakai jamak. Saya make upnya Ustaz, bajunya terbelah-belah, terbuka sana terbuka sini, sakit perut kita nengoknya. Kasihan yang lihat. Betul nggak? Hari pertama dia menikah, hari pertama dia dihalalkan Allah, justru menjadi hari pertama dia bermaksiat kepada Allah. Maghrib nyambut tamu pengantinnya. Pagar betisnya, pagar betis ya? Hah? Oh, tes ya. Kan? Kadang-kadang orang tuh kalau salah tuh suka motor gitu, ada tuh orang suka salah. Minum, ini enggak ya? Pagar betis. Saya kira pagar betis. Bahasanya apa tuh? Pagar makan tanaman.
pagar ayu setengah tahun, baru join SMK kayaknya. Apa? Baru join SMK. Jadi ada fatwa mengatakan tidak apa-apa lah sekali-sekali. Loh sebentar. Sekali-sekali ini gimana konsepnya? Masa di hari pertama Allah halalkan hubungan rumah tangga itu, justru di hari pertama dia bermaksiat kepada Allah. Di situ ya Bapak Kakak, ada makanan yang dibuang-buang. Ada makanan yang dibuang, betul tak? Kalau di kota-kota besar katanya di Kajarta atau di mana tuh malah akad nikahnya berdiri makannya. Nggak ada tempat duduk. Itu saya pernah datang di Kajarta tuh tahun 99. Tahun berapa? 99. Waktu saya belum masuk pondok. Saya bilang, oh kalau di Pontianak masih ada kursi. Di sini tak ada kursi, orang rebutan kursi di sini ya. Berdiri gitu. Akhirnya saya bilang, saya duduk jongkok ya. Saya ingat betul tuh, saya tahun 99, saya makan duduk jongkok. Habis itu berapa tahun kemudian, 2010-an, sudah 2015 atau 2016 gitu. Ada adik saya, adik angkat saya itu nikah. Hotel besar mewah, datang juga. Itu dibatasi. Cuma sekian jam gitu. Itu pun sama juga, berdiri juga. Akhirnya saya bilang, nanti gila saya bilang, aku jongkok, mana ada orang kenal sama aku. Gitu akhirnya saya, jongkok saya di bawah. Apa cerita orang sudah makin kaya kok makin aneh? Coba bilang. Betul nggak? Loh kok cerita pagarnya masih lanjut, panjang sekali cerita pagar nih. Pagar alam, pagar betis, pagar beton. Udah selesai pagar, kita nanti ngomong yang lain. Ya, ada materi khusus nanti. Jam 6, oh salah masih lama kok. Itulah cerita pesawat saya ingat sesuatu. Nah ya, jadi makanan terbuang. Pernah lihat orang makan banyak habis tidak dimakan? Ya kan? Ambil banyak. Gimana enggak saya bilang makin kaya makin aneh? Beli pulau. Orang kita bikin pulau. Ada panggung. Tidur bikin pulau. Orang kaya beli pulau. Orang kampung udah tinggal di pulau sejak lama. Beda level. Sampai saya kemarin baru tahu ada kapsul obat yang diminum oleh orang-orang kaya itu, warnanya katanya itu kapsul diminum supaya kalau dia BAB-nya itu warna emas. Terus saya bilang, emang apa kalau ada warna emas? Mau dilaminating kan? Allahu Akbar. Pernah datang nggak sih yang saya bilang tadi itu, datang di resepsi pernikahan terus nggak ada kursinya gitu, makannya tuh berdiri gitu. Apa namanya tuh? Oh, kursi ada sedikit. Hah? Untuk keluarga aja. Jadi cuma tentu dia nggak apa-apa sama itu. Siap. Tidak mampu sewa bangku kali ya, sewa kursi itu tidak ada kali ya. Oh, siap. Standing party katanya. Makanya orang rebutan kursi. Di Pontianak banyak kursi. Standing party Ustaz. Oke. Makanan terbuang, pengantin nabrak waktu sholat, betul nggak? Make up sebelum maghrib, dari asar tuh udah make up, nggak sholat, ya kan? Tanggung nih, hebat kan? Jangankan takdir Allah, alis saja dirubah sama mereka. Kenal nggak manusianya tuh? Ada makhluk tuh yang suka gambar-gambar alis tuh. Hari ini kurang lurus katanya, hari ini perlu begini kan? Jangankan lampu set kiri belok kanan, alis ciptaan Allah yang mereka edit kok. Tepuk sebelahnya, kenal nggak makhluknya itu? Hah? Kenal nggak? Itu loh yang suka gambar-gambar alis tuh loh. Ada yang nggak paham apa? Kenal nggak makhluk itu? Ada yang juga dicukur, terus ditato sama dia kan? Ditato. Ada.
Alis ini digambar ulang mereka. Nggak tahu tuh gimana maksudnya tuh. Nggak ada di sini ya. Coba. Mono, yo. Samudra, Atlantik. Setahu saya disulam itu kain, disulam. Ini alis disulam. Guling-guling satu-satu, tawa-tawa. Lakon siapa lah tuh? Berubah-ubah alis tuh. Makhluk ini bernama siapa? Maka bukan rezekinya yang sedikit. Saya mengkritisi dan juga prihatin gitu ketika teman-teman melakukan prosesi akad nikah, lalu melanjutkannya dengan resepsi di gedung, tapi di waktu-waktu sholat. Hah? Siapa? Tunggu ya kita komen. Saya lagi kasih mukadimah dulu, tenang ya. Mampu berdiri pakai tangan kanan, kalau tangan kanan bagus ya, pakai tangan kiri, apa yang diambil tidak dihabiskan, habis itu dari cateringnya dibuang-buang langsung masukkan kotak sampah. Sedih rasanya, ya Allah, saya bilang anak yatim banyak nggak bisa makan. Betul tak? Bayar nggak makanan tuh? Dibayar kan, tapi yang datang nggak makan, malah sibuk ngobrol. Terus nanti ini belum lagi kalau ada berubah-ubah kan, alisnya dikerut, dikerik, dibuang, make upnya nggak tahu tuh make up halal ke haram, habis itu nanti kosmetik dicampur-campur, pakai kuas-kuas gimana, wudhu nggak tembus. Belum lagi kalau ada yang pakai sambung rambut, sanggul. Itu zaman dulu Ustaz, saya nikah dulu begitu. Ya tinggal istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim, ampunkan dosa masa lalu saya ya Allah. Kan dulu gitu, zaman kami nikah dulu belum pakai jilbab Ustaz, masih terbuka, perutnya nampak, sini nampak, sebelahnya kainnya tidak mau publik, kain sebelahnya lagi Ustaz. Betul tak? Hah? Sholat lewat bablas, ada yang bikin fatwa katanya boleh dijamah. Akhirnya rumah tangga baru sehari 2 hari udah panas, udah bermasalah. Kenapa? Tadi hari pertama halal, hari pertama bikin maksiat. Padahal sholat itu tiangnya agama. Agamanya tiangnya sholat, di rumah tangga. Bisa dipahami gak gitu? Rumah tangga hancur babak belur itu, karena tiangnya gak dibereskan, terutama suami. Kau harus jadi uswah kita. Cuman suami sholatnya masih di rumah, cuman suami sholatnya lambat. Saya kan cerita kebodohan saya. Apalah yang saya sampaikan nanti insya Allah di film Satu Hari Dengan Ibu, tanggal berapa? 21. Tanggal 21 September. Siap-siap ya. Siap. Tanggal 21 September, oma-oma ikut nonton ya. Kita nonton bareng-bareng, nobar. Insya Allah ada kursi di sana. Ada kursi. Ini baru saya bahas ketika hari H. Persiapan mau nikahnya, ngutang. Ngutangnya riba. Gadaikan sertifikat. Betul nggak? Gadaikan BPKB. Pinjam sama lembaga yang riba. Habis itu berharap supaya balik modal dengan cara simpan selengan. Bahkan ada yang terang-terangan, jika berkenan memberikan hadiah ini nomor rekening kedua mempelai. Saya nengok itu berkali-kali, benar sih orang ini sekarang udah kayak gini. Terang-terangan ngasih nomor rekening. Ayo jawab aja, betul nggak? Biasa kan sekarang kan? Iya. Saya kaget lihatnya. Ini tidak pernah saya tengok sebelumnya. Pakai undangan lewat WhatsApp tuh loh. Yang kalau diklik ada musik-musiknya. Habis itu nanti di bagian bawah ada tulisan. Waduh, saya bilang mantap nih. Saya kira cuma satu. Saya buka beberapa undangan lain, ada lagi. Bahkan pakai kris ya, pakai QR code gitu. Disuruh scan. Oh, ini cara nikah sekarang.
Begitu tidak balik modal, misalnya acara, resepsi, sewa gedung dan lain 1 miliar. Ternyata apa? Begitu dicek uang itu, begitu dicek uangnya tidak cukup, tidak nutup. Nyalakan tidak? Nyalakan. Kamu sih. Jadi akad nikah bisa ngasih. Kalau dulu saya pernah lihat apa? Tidak menerima hadiah berbentuk barang. Nah, itu pernah baca saya. Ada undangannya. Kami akan sangat menghargai niat baik Anda, tapi mohon tidak membawa hadiah untuk pengantin dalam bentuk barang. Jika berkenan berikan uang tunai saja, gitu. Ada. Gerak-gerak dia kasih karangan bunga. Mau bilang turut bersuka cita, tulisnya salah. Turut berduka cita. Yang lain selamat, gambar-gambar. Yang satu turut berduka cita. 2 dia mati. Hah? Perlu dikasih antiseptik. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan. Belum lagi kalau dalam prosesi akad nikahnya sudah bayar DP di awal. Akad nikahnya Januari, April sudah lahir anaknya. Gimana? Akad nikahnya kapan? Januari. April launching. Ya. Cepet. Jadi April sudah launching produk terbaru. Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan sudah launching. Nikah intensif. Ya, bisa DP di awal. Yang sedih lagi, yang menikahi bukan yang menghamili. Hanya untuk nutup malu. Yang penting ada yang mau inilah nanggung malu, kata laki-laki. Ya kalau ada waktunya saya mau, kata laki-laki. Udah kamu aja. Akhirnya nikah. Karena memang gak ada itu ya, berantem. Bayangkan sama kakak, betapa kompleksnya dunia pernikahan hari ini. Sehingga banyak jomblo gak nikah-nikah karena takut. Apa kata orang nanti? Apa kata orang nanti? Sibuk pusing apa kata orang. Belum lagi kalau ada budaya yang ikut campur dalam proses pernikahan. Saya tidak salahkan budayanya, tapi mewajibkan pesta 7 hari 7 malam, semalam suntuk A, B, C, D. Kalau memang mau sedekah mampu, tidak ada masalah. Tapi maksakan diri. Itu yang kemarin saya pernah bahas. Belum lagi ditambah ketika akad nikah pada saat sudah berbadan 2. Memang ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah pernikahannya, ada yang mengatakan sah. Balik lagi ke sikap fikih masing-masing. Video saya kan viral tuh, habis itu saya take down, malah saya berdebat. Sikap fikih saya bilang, saya mengatakan itu tidak sah. Sikap fikih yang dipotong nanti video ini ya. Nikah berbadan 2. Tapi ada yang mengatakan boleh. Sampai nanti. Nah yang celakanya lagi, bapak dari si perempuan yang harusnya dia pakai wali, dia kan tidak punya hak untuk menikahkan. Karena anak itu bukan anak dia gitu loh. Paham gak kira-kira? Ya kan? Dengan pede karena takut malu, akhirnya dia yang menikahkan anak perempuannya. Dia bilang ini anak saya, kan bukan anak dia. Orang anak di luar nikah kok. Kan check-innya sebelum akad nikah. Anak ini setelah sekian tahun, ya kan, yang tadi di launching bulan April itu, akad nikah kapan? Januari. Launchingnya April. Udah? 10 tahun, 15 tahun kemudian, anak ini sudah besar, sudah nikah, apalagi ketika umur 20 tahun. Bapaknya ini yang katanya tadi, bapak bukan bapak yang asli, yang bukan yang punya saham utama,
dengan PD menikahkan, dengan kalimat saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya, si Fulan binti Fulana, dengan mas kawin ini. Kira-kira akad nikahnya sah gak tuh? Hah? Tuh, udah berapa lapis tuh zinanya? Dari mulai bapaknya, anaknya, terus menghasilkan siapa? Menghasilkan cucu yang zina lagi. Berbunuh terus sampai kiamat. Makanya nggak bisa dengar double. Nauzubillah. Itu loh yang saya bilang, tidak sesederhana itu. Makanya akad nikah itu pastikan benar bahan bakunya, benar niatnya. Tidak mesti harus mahal-mahal, tidak mesti harus pakai ini pakai itu. Sederhanakan pola menikah. Tapi saya tidak bisa paksa kalau itu memang harus pengennya nikah di tengah jalan gitu kan. Yang mewah nikahnya tengah. Ya satu. Gimana caranya? Pakai busway, nikah di dalam busway, dekat tengah jalan ya. Stasiun berhenti gitu, orang salaman. Kalau mau ketemu pengantin, ketemu di stasiun ada maling ya. Nikah di lewat situ. Gitu. Murah kan toh? Pertama di Indonesia nikah di tengah jalan. Ini di luar fikri ini Ustaz. Nikah di hotel biasa, nikah di garden party biasa. Mana paten? Kami dong nikah di busway, nikah di tengah jalan. Nah, perlu dicoba. Nah ini kan mulai mancing-mancing. Kalau sudah terjadi Ustaz, apakah harus nikah ulang? Nah, itu yang tadi saya bilang, saya tidak mau bahas masalah fikih ini karena nanti itu konflik. Nanti video saya diadu dengan video Ustadz yang lain. Siap Bunda? Mau ngecek busway ya? Udah Sabtu ya? Ada di booking belum? Nah, nikah tepi jalan. Kami nikah tengah jalan. Memang ada Ustadz nikah tengah jalan, jalan komplek ditutup, curhat. Makanya kalau di komplek itu di fogging dulu. Nah, nanti ya kita bahas materi khusus ya. Apa semua? Itu bang fogging. Fogging itu kalau orang lari-lari pagi. Nah, ya benar. Maaf saya salah. Apa? Ya itu ya. Bilang fogging itu yang lari pagi, bukan satu jogging. Oh iya maaf saya salah. Bagus kan? Terus aku aja ini dari jelasan dulu. Nanti saya suruh ke bandara. Astagfirullahaladzim. Coba, betul nggak yang saya ceritakan tadi itu? Kejadian-kejadian itu kan Willy ketawa-ketawa coba ya Willy. Mungkin Ustaz Abu Hasan perlu buat jelas. Mana akun fogging.com ada? Jadi apa kakak? Kemaksiatan yang bertumpuk-tumpuk itu, tidak sholat, makanan dibuang-buang, ya kan? Makan pakai tangan kiri, resepsinya bermasalah, akad nikahnya bermasalah, DP, udah DP duluan, tadi saya bilang kan, akad nikahnya Januari, April sudah launching produk. Fogging itu kabut bukan. Fogging itu asap katanya. Ada orang bilang fogging itu asap. Terus dikasih tahu asap itu bahasa Inggrisnya smoke. Ya tapi kan udah ada. Dia boleh dimasukkan resumenya dia, fogging itu asap.
Apa satu? Oh, smoke ya. Soalnya kemarin saya dengar itu tuh asap. Ya Allah. Jadi ada daging fogging. Bener baru ini panggil daging gula. Namanya izin masukin speaker antum beres semua. Menu baru kami adalah daging fogging. Karena katanya fog itu asap. Tinggal bilang apa sebenarnya? Maaf, saya enggak. Saya kira udah selesai episodenya. Masih lanjut. Iyalah, di fogging pakai antiseptik. Saya mau marah tapi lucu gitu ya. Oh, desinfektan ya. Antiseptik orang. Ini tengok jamaah cerdas. Celana fogging Ustaz. Tak jawab tuh. Apa? Tahu kan celana yang itu kan? Celana fogging. Menu baru lagi. Dah beres, aman. Dah cukup saya bilang. 3-0 tadi. Saya belum dengar ada jamaah yang lagging Ustaz ya. Untuk bantu yang nggak paham itu ya, turun saya. Alhamdulillah, assalamualaikum Ustaz, mau kasih antum stiker. Oh, nanti stiker tuh ada rantainya. Berubah maksudnya. Yang dikasih ke saya itu ngomongnya Ustaz mau kasih antum stiker. Alhamdulillah dapat stiker. Saya tengok ada plastiknya, ada rantainya. Oh, stiker di Jakarta tuh begini bentuknya, kayak gantungan bunyi. Oh, bukan sama-sama amal pendidikan. Kan gimana wakil pengasuh? Wakil pengasuhnya soleh, baik, taat, ya kan? Namanya tim di awal pendidikannya kan kuluhan juga sama semuanya. Kita tak paham kan? Jadi saya landing kemarin tuh bahagia sekali dapat stiker berantai. Saya bilang di Pontianak, setahu aku ini namanya gantungan kunci. Akhirnya saya bilang saya jarang dapat stiker begini, saya kasih ke. Jadi kalau ada dulu buah jatuh tak jauh dari pohonnya, hari ini mungkin buah jatuh tak jauh dari wakil pengasuhnya. Ya, jadi saya lain itu dengan bahagia gitu, bawa roti kan, bahagia. Bayangkanlah pesawat kami di Fogging kemarin, saking polosnya udah tanya, Mbak tanya orang ini pesawat di Fogging kan? Gak Pak, kata bapak. Kami Ustaz kok gak paham ya kami. Saya juga pengen ketawa, tapi gak tahu. Ketawa aja pokoknya tanpa syarat. Di foggingnya pakai antiseptik ya Mbak, desinfektan Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak hal lucu di dunia. Coba makanya tuh gak usah pusing-pusing gitu. Banyak yang bisa ketawa, bikin tidak ketawa. Iya, membahagiakan. Betul, antum sama ya Bang. Saya udah nahan ketawa dari tadi. Nggak saya tahan, saya belokkan lo materinya. Memang tak ada lawan lah. Dunia ini memang sefogging gitu. Tapi ada fogging. Apa? SDM ada. Bahkan tuh. Iya. Jadi pesawat itu di fogging macam SDM. Dikira pesawat tuh sarang nyamuk.
Lihat Ustaz ketawa, ikut ketawa. Mesti nggak ngerti. Iya, itu namanya bahagia dalam masyarakat. Ketawa aja pokoknya. Aduh ya Allah. Maka saya bahagia kemarin tuh mau naik pesawat. Bahagia ya kan? Udah di atas pesawat masih di ketinggian sekian puluh ribu tuh masih ngeyel gitu loh. Oh, saya bilang orang itu ada yang lapor ke mamanya, Bu, lihat kelakuan. Allah Akbar. Tidak apa-apa. Ini mungkin bisa membuat kita jadi hamba yang pada bersyukur ya. Ada orang tuh salah langsung ngaku. Ada orang salah tuh nggak ngaku dia. Masih dia melawan berargumentasi. Kasus apa? Stasiun Marangia belum selesai. Bikin kasus baru. Kenapa alasan saya dengan itu? Sebenarnya bisa jadi konten, tapi tidak apa-apa sih, emang dia suka jadi konten. Ya ke bandara ya, kita ke bandara aja. Ustaz banyak santri-santri yang mau masuk. Oh banyak, makin dekat makin terang saya. Ya Allah, fogging itu asap kan. Akhirnya kawan kita yang punya restoran jadi punya ide menu baru, daging, fogging, maksudnya daging, asap itu smoke, ya kan dari smoke bisa jadi fogging itu kabut asasnya. Tapi kawannya masih bersikuku fogging itu, ya mau gitu lagi, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan, habis saya mati kalau itu. Nah, jadi kita ngomong apa sih sebenarnya? SMK kita apa artinya? Nah, SMK kita ini kita ketawa ya. Bagi bahagia ya. Allah Akbar. Jadi apa kakak ya bunda? Ya Allah, ketawa. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya kakak ya. Nah, tadi kita bahas maksiat yang berpola. Apa? Sumber nikahnya pakai uang haram. Habis itu ketika akad nikah sudah melakukan sesuatu yang haram, tak sholat dan lain-lain, makanan mubazir dibuang. Ini saya perlu bacakan komen. Fogging itu untuk kalau ada wabah DBD Ustadz itu di fogging. Oh, bukan di pesawat ya. Nah, saya coba bacakan komen ya. Langsung bandara ya. Apa tadi saya bilang? Maaf saya salah itu ya sebenarnya. Tidak. Turun saya dari Ustaz gak adil, gak baca semuanya. Oh ya ada perlu ya saya baca gitu ya. Nah, komen itu nanti baca tuh. Mana lah gak baca semua komen di ini nih, ya kan? Jadi masya Allah. Dah, tadi kita bilang maksiat yang berpola. Pagi ini saya mau menekankan tentang amal soleh, kebaikan, rezeki dari Allah juga dia berpola. Nah, dilihat ya. Prasangka baik, ya kan? Dimulai dengan mengingat nikmat. Ketika kita ingat nikmat yang Allah berikan, Allah pernah sehatkan kita, Allah pernah selamatkan kita dari ini. Kita pernah dengarkan ada orang, Pak, si fulan masuk rumah sakit, dibawa sampai ke Kucing, dibawa sampai ke luar negeri. Terus besok kemudian beberapa hari kita ngelihat gitu, ada orang itu yang kita dengar ceritanya sudah naik motor sendiri. Oh, udah sembuh. Pernah dengar? Waktu kita lihat foto dia di rumah sakit, ya Allah, sedih gitu, soang di mana-mana, soang. Kayak orang itu ya. Itu infus, obat, aduh ngelihat itu sedih gitu. Tapi ternyata sekian hari kemudian kita lihat dia udah naik motor jalan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama kehidupannya. Ada yang pernah itu? Sehat sudah. Nah, mengingat nikmat membuat kita yakin bahwasanya Allah pasti tolong, bisa tolong. Mau atau tidak itu jadi pertanyaan.
Apa? Allah bisa tolong? Bisa sembuhkan? Nah, yang fogging kita tutup ya. Jangan nanya-nanya. Nanti ya saya jelaskan. Sampai ada yang bikin hipotesa ya. Ada santri Ustaz baru pertama kali naik pesawat, lihat asap di pesawat, bilang fogging, dan Ustaz dengan begitu Kak Ustaz. Sulit diungkapkan dengan kata-kata itu kemarin. Pokoknya gitu lah deh. Nanti lah ya kita bahas itu. Ingat iman, coba bilang. Muncul keyakinan. Allah sembuhkan saya. Allah bisa sembuhkan saya. Coba bilang. Allah bisa sembuhkan saya. Allah bisa lunaskan utang saya. Allah bisa perbaiki keluarga saya. Allah bisa perbaiki hidup saya. Yakin? Allah bukakan pintu rezeki saya tanpa harus saya bermaksiat kepada Allah. Bisa? Bisa, terlalu mudah bagi Allah. Pertanyaannya bukan Allah bisa atau tidak, Allah mau atau tidak. Begitu kita yakin sama kakak, yakin bahwasanya Allah sembuhkan sakit saya ini, Allah, kita yakin Allah angkat derajat kita. Itu yang saya lakukan waktu saya ngelap meja di warung kopi Tok Aji. Saat itu 2012, 2013, saya masih ngelapkan meja sambil nanya, Tok ya, Pak mau minum apa? Teh hangat atau kopi? Saya yang bikinkan minum dan nanya, karena saya jadi pelayan di warung kopi Tok Aji itu. Waktu itu saya punya keyakinan dalam diri, tapi tidak saya ungkapkan, tidak saya posting di Facebook, saya diam dalam hati, saya bilang, insya Allah suatu saat saya akan muncul di permukaan. Saat sedang. Nah itu namanya ilmu yakin. Kenapa yakin? Karena semuanya itu terjadi berulang-ulang dan pakai pola. Kita kadang senang, kadang sedih. Ada waktunya siang, malam, lapar, kenyang, ngantuk, segar, selalu berpola. Haus, lapar, semua berulang-ulang. Nah, abang kakak, Allah bilang di Quran, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha." Begitulah hari-hari itu aku pergantikan kepada kalian. Ada waktunya muslimin menang di perang Badar. Di perang Uhud kalah. Ada waktunya muslimin dapat rezeki dari Allah, makan enak. Ada waktunya lapar di embargo. Ada waktunya kita senang karena badan kita sehat, tubuh kita sehat, istri kita yang sakit. Kita suami istri sehat, anak Allah kasih sakit. Biasanya orang tua akan bilang ini, Ustaz, kalau boleh saya mau tukar aja Ustaz, kenapa anak saya dikasih sama Allah? Biar kami aja orang tuanya. Kata Allah, tidak ada gitu cara berpikirnya. Allah tetapkan misalnya anak kita yang sakit, istri kita yang sakit, suami kita yang sakit. Itu semua terjadi atas izin Allah. Dan itu semua ujian. Itu semua kasih sayang Allah. Saya bilang. Level 1 kita anggap itu ujian. Mau anggap level yang lebih tinggi atau mau dijadikan hamba Allah istimewa, jadikan semua yang terjadi, anggap itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Tidak mudah, ngomongnya ya gampang. Tapi kalau iman kita dengan izin Allah sampai di level iman yang benar, abang kakak akan menganggap dan mengatakan semua yang terjadi adalah sebuah kebaikan. Itulah pentingnya husnuzan, prasangka baik kepada Allah. Pentingnya apa? Jadi mulainya dari mana? Ingat nikmat, bertambah yakin, semua terjadi berulang dan berpola. Mana? Aku lihat dulu. Bawah, baca dari bawah. Cara baca itu kayak putaran tawaf. 1, ingat nikmat. 2, yakin, geser. Habis itu berulang dan berpola. Ketika kita lihat ini berulang dan berpola, orang sombong jatuh, orang tawadu makin tinggi derajatnya, orang yang istighfar, makin diampuni Allah, dibukakan pintu rezeki, yang muhasabah malah dapat, yang introspeksi malah dapat solusi, yang ngeyel jadi materi SMK gitu. Paham nggak kira-kira? Polanya berulang nggak? Oh begini Allah mempermalukan Fir'aun. Oh begini Allah mempermalukan istrinya Nabi Nuh. Begini Allah mempermalukan Bani Israel diceritakan di Quran. Itu pola berulang. Jangan ulang. Ada orang yang kagum dengan flexingnya Korun. Apa kata orang-orang? Udah pernah saya sampaikan kan di SMK? Apa kata orang-orang yang nengok kekayaan Korun? Wah seandainya kami bisa kayak Korun. Begitu Korun tenggelam, mereka bilang apa? Untung kita gak kayak Korun. Jelas? Semua berulang. Sampai akhirnya kita punya satu keyakinan di dalam hati, satu ilmu di dalam diri, bahwasanya saya nih sedang berakad tanda kutip dengan Rabb yang maha mewujudkan apapun, yang punya iradah, aroda, yuridu. Kalau Korun tenggelam dengan harta-hartanya,
Fir'aun tenggelam di laut, Raja Namrud dipermalukan Allah, tapi ada raja yang juga dimuliakan Allah, namanya Sulaiman, namanya Daud. Ada orang kaya yang sombongnya luar biasa. Bahkan kata Allah di Quran surat Al-Qasas itu lebih kaya daripada Qarun, lebih banyak mengumpulkan duit daripada Qarun. Hilang, tidak bersisa. Saking hinanya, tidak mau Allah nyebutkan namanya di dalam Al-Quran. Yang disebut cuma Qarun ya. Padahal kalau mau tahu, Qarun aja bagi kita sudah kaya. Allah bilang coba di Quran surat 2878 tuh. Coba lihat. Bukan tuh bukan tak nyambung. Qala, ayo. Innama utituhu ala ilmin indi. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta seperti ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Sekarang berpola enggak? Orang bilangnya sekarang enggak gitu. Kalau Qarun dulu bilang ala ilmin indi. Orang sekarang ngomongin ini karena strategi marketing kita, Ustaz. Karena teknik closing kita bagus, Ustaz. Karena kita posting di waktu prime time, Ustaz. Itu teknis. Banyak orang posting di waktu yang sama, copywritingnya sama, captionnya sama, pakai produk yang sama, kok rezekinya beda-beda. Itu yang saya bilang, antum jangan takut kalau jadi pengusaha. Kalau saya mendampingi perusahaan, pertama kali saya kasih tahu sama business ownernya, sama founder bisnis, saya bilang, nomor satu yang harus buang dari otak antum adalah buang kata-kata kompetitor. Ini tidak sama, memang di luar nurul. Kan kerjaan sampingan dia bagi saya, dampingi perusahaan, dampingi bisnis. Kerjaan utama ngajar ngaji, guru ngaji kampung, ini kerjaan utama saya. Kalau ada perusahaan-perusahaan minta dampingi, saya akan bilang pertama kali sama ownernya, buang kata-kata kompetitor. Ikut saya. Mereka bisa tiru produknya. Tiru strategi bisnisnya. Tiru pola marketingnya. Semua mereka bisa tiru. Satu yang tidak bisa ditiru. Rezeki. Apa? Rezeki. Bisa ditiru enggak? Enggak bisa. Oma-oma nih posting aja semuanya. Jualan nasi uduk. Beda orang, beda rezekinya. Percaya enggak? Percaya. Yakin enggak? Yakin. Iya. Tuh orang jual di Tanah Abang Buya. Berapa orang jualan di Tanah Abang Buya? 16.000. Kira-kira menurut Buya, supplier itu sama enggak? Hampir rata-rata sama. Kok ada yang laku ada yang enggak, Buya? Iya. Antum jangan takut. Sebagai business owner, pengusaha dengan KP baik yang nonton video saya ini, kalau antum berbisnis, antum buang kata-kata kompetitor. Kalau orang jualan produk yang sama, mirip-mirip dengan produk antum, kalau antum menjadi pengusaha yang di atas rata-rata seperti Utsman bin Affan, yang antum lakukan bukan julid, tapi doakan, ya Allah, saudara saya itu lagi jualan produknya agak mirip kayak dengan saya. Mudah-mudahan rezekinya banyak, berkah berlimpah. Terus antum banyak doa. Antum tahu kenapa doa dari siapa? Antum sepertinya sedang mendoakan orang lain, tapi sebenarnya antum sedang mendoakan diri antum sendiri. Karena malaikat-malaikat yang mendengar dagangan antum, mendengar antum sedang berdoa seperti itu, apa kata malaikat? Amin. Apa? Amin. Walaka mithlu. Dan kepadamu seperti apa yang kau ucapkan. Ayo pengusaha-pengusaha, ayo sama-sama kita belajar. Perbaiki lagi tauhidnya. Yakin rezeki dari Allah. Jangan kayak Qarun, ngandalkan ilmu marketing, ngandalkan Facebook Ads, ngandalkan advertising. Kalau bisa tiru semua pola-pola bisnis itu, saya tidak larang untuk pakai itu. Tapi ada esensi dasar dari sebuah bisnis. Itu yang saya bilang Bang Roni, Bang, harus disampaikan nih Bang, USB nih Bang, ukhuwah saudagar bertani. Pola ini, fondasi dasar nih Bang, bahwasanya kita tuh bisa tiru semuanya, tapi satu yang tidak bisa kita tiru, apa? Rezeki. Modal antum bukan cuma duit memulai bisnis itu, tapi tauhid. Coba diulang. Modalnya bukan cuma duit, tapi tauhid. Itu fondasi dasar. Makanya baginda Rasulullah 13 tahun mengawal sahabat di Mekah, baru buka dagang, memulai bisnis, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor di Madinah. Setelah apa? Setelah apa? Ayo. Setelah beres tahun 13 tahun. Sampai Umar bilang, kalau siapa yang tidak ngerti fikih muamalah jangan masuk pasar. Itu fakta atau dongeng? Fakta. Umar ngecek, ada yang campurkan air dengan susu. Ya kan, yang anak perempuan yang dia mamanya bilang, dah kita campur ya susu ini dengan air. Apa kata anaknya? Jangan, Ma. Umar tidak tahu, khalifah kita tidak tahu. Kata Umar, dengan
Umar tidak tahu mak, tapi Allah tahu. Coba bayangkan, apa yang bikin pengusaha itu tidak curang? Jual kain semeter bu ya, tidak sampai semeter bu ya, 97 cm. Antum tahu dosanya curang begitu tuh. Ngakalin timbangan, ayo jawab jujur. Biasa tidak bagi orang katanya tuh? Di timbangan itu dikasih besi lagi, takarannya dirubah-rubah, disetting-setting. Timbangan yang tidak boleh dipakai untuk jualan, dipakai untuk jualan. Terus nanya, dosa saya apa Ustaz? Apa dosanya? Iya, itu yang saya bilang, tidak boleh lemah dulu, tidak boleh. Yang Allah sindir di surat Al-Mutaffifin itu, wailul lil mutaffifin. Idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia jadi konsumen minta lebih. Ada kan orang tuh nimbang, terus masukin lebih. nimbang, terus ngambil nih, Pak minta bonus ya. Ih haram tuh. Kalau pedagangnya bilang, enggak, ridho aku, habis masuk perut. Dikasih makan ke suami, kasih makan ke anak, kasih ke tetangga, bayangkan dia bagi-bagi barang haram, nanggung dosanya semua itu. Ada kan yang suka apa? Tangannya tuh grantil gitu, apa sih? Iya kan, di pasar tuh loh, ngambil beli sapannya bu, habis itu dia ngambil sendiri, trek, ambil, masukkan. Idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia jadi pedagang, dia curang. Speknya, gambarnya A, ternyata yang keluar produknya B. Janji sama ini begini, ternyata sampai sana nggak ada barang yang dijanjikan. Betul nggak? Giveaway-nya apa, hadiahnya apa? Orang mencurang dalam timbangan itu dianggap biasa nggak sama pengusaha sekarang? Kain digambar yang produk sampel, bahannya bagus, begitu jadi grade-nya grade nomor 2. Kalau pedagangnya yang nambahin, beda cerita. Tapi kalau kita yang masuk ke kantong itu haram. Nanti video saya dipotong lagi, habis itu diadu-adu sama ustaz lain. Atau tak ada kerja lain ke selain ngadu-ngadu gitu. Atau memang cari duitnya dengan cara begitu. Oke ya, penutup ya. Saya bisnis pamit. Awalam ya'lam, ya semuanya sama baca sama-sama. Awalam ya'lam. Annallaha. Awalam ya'lam. Kata-kata awalam ya'lam, tidakkah kamu tahu? Berarti menunjukkan ada fakta yang sedang disembunyikan oleh Allah. Apa bahasa Qur'annya? Awalam ya'lam. Apa bahasa Qur'annya? Awalam ya'lam. Awalam ya'lam itu tidakkah kamu mengetahuinya, kata Allah. Kau tak tahu ke? Aku tahu, kata Allah, tapi aku tidak kasih tahu kita. Tidak aku kasih tahu kalian. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka. Ahlaka pakai fi'il madhi, menunjukkan sudah dihancurkan. Awalam ya'lam apa? Apa bahasa Qur'annya? Awalam ya'lam. Tidakkah kamu mengetahuinya, kata Allah? Annallaha, sesungguhnya Allah, qad ahlaka. Udahlah pakai qad, ahlaka lagi. Udahlah pakai qad menunjukkan masa lalu, pakai fi'il madhi. Nah, itu yang pentingnya belajar bahasa Arab itu. Min qablihi, min qabli man? Hi roji ilaman. Hi kembali kepada siapa? Hi roji ila Qarun. Awalam ya'lam annallaha qad ahla min qablihi. Ustaz upgrade lagi belajar bahasa Arabnya. Yang kotor ini jangan cuma sul asal fulus, itu yang ngomong. Yang jarang ngomong bahasa Arab sekali ngomong sul asal fulus. Tahu bunda? Nah, menyebut ya. Jarang ngomong, sekali ngomong asal fulus, menyebalkan sekali. Tidak pernah WA atau mohon waktunya Ustaz begini ini yang ujungnya pinjamnya Ustaz. Nanti kita tidak balas tuh Ustaz sombong. Apa? Ustaz sombong, hanya mengajak umat berbuat baik, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Kamu tak tahu nomormu, tak kenal bila ketemunya, tiba-tiba WA. Jadi astagfirullah. Ayo, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan. Man huwa ashaddu minhu quwwatan. Man huwa ashaddu
minhu quwwatan man huwa asyaddu pakai sya minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Ayo baca artinya, coba tengok. Jarang dibahas ini. Saya pertama kali lihat juga, tak pernah aku dengar. Selama ini kita dikisahkan cuma korun. Ayo jawab jujur, siapa yang baru tahu? Kalau ternyata ada yang lebih kaya daripada korun, lebih jago, lebih kuat, dan lebih banyak mengumpulkan harta dari daripada korun. Ada yang baru tahu? Pegang dulu kepalanya. Astagfirullahaladzim. Bilang alhamdulillah dapat ilmu hari ini. Ya, terlalu banyak fogging di otak kita ya. Terlalu banyak apa di otak kita? Terlalu banyak fogging. Hah? Oh loading. Oh bukan fogging. Baru lagi. Fogging artinya apa? Fogging? Oh bukan asap. Fogging itu? Kabut. Oh kabut asap. Asap itu smoke. Hadiah, asap itu smoke, hadiah. Oh, hadiah nih. Makanya supaya tak kopi pakai antiseptik. Siapa yang baru tahu kalau ada manusia, sekelompok manusia, bisa jadi manusia, bisa jadi sekelompok manusia yang namanya sampai hari kita tidak dikasih tahu sama Allah. Asyaddu minhu quwwatan. Coba kalau yang punya paham bahasa Arab ini tahu rasanya kalimat ini. Asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Apa kata Allah? Ahlaka min qablihi minal qurun. Qarnani qurun. Ada sekelompok manusia, man huwa kata Allah. Ada orang-orang yang jauh sebelum kamu. Surat 28 ayat 78. Siapa orang kaya sombong yang ada di otak itu? Korun. Ya. Saya juga kadang-kadang bertanya-tanya, siapa yang kira-kira dimaksud Allah? Apakah umat Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Apakah umatnya sebelum Nabi Ibrahim? Wallahu a'lam. Apakah sebelum-sebelumnya lagi? Tidak tahu. No one knows. Adam, Idris, atau di zaman Nabi Idris? Tidak tahu juga kita. Yang jelas Allah bilang awalam ya'lam. Ayo. Annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Pelan-pelan ya, pelan-pelan Pak Sopir. Man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Apa ciri khas umat yang terdahulu itu? Lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta. Jadi kalau kau pelit sama korunnya, kau udah kalah. Apa lagi sama umat yang minal qurun, jauh sebelum-sebelumnya. Mereka bisa memahat gunung. Antum pernah saya bilang kemarin kan, aeroplane, apa? Aeroplane in pyramid. Ada gambar kapal, pesiar, pesawat, ya kan? Di dalam piramid. Tuh tengok, ini helikopter, ini kayak kapal pesiar bentuknya, ini kayak kapal UFO, private jet gitu. Berapa ribu tahun? Apakah kita ini yang paling modern? Wallahu a'lam. Bisa jadi umat-umat terdahulu jauh lebih modern daripada kita. Kan semuanya berulang, berpola. Kita tidak hidup di zaman itu, jadi tidak tahu. Ini kan Anda buka di Google, buka Google, Anda punya Google, buka aeroplane in pyramid, gambar-gambar pesawat di dalam piramid, coba cari. Piramid ini justru malah ditemukannya dibangunnya bukan di zaman apa Fir'aunnya Musa, Ramses bukan, tapi Fir'aun yang membangun itu justru malah zaman. Coba tuh nonton banyak kok di Instagram, di TikTok, di YouTube. Cerita-cerita umat-umat terdahulu yang jago-jago. Petra, Yordania, ya. Waktu mau ke sana tuh bersama surau Undang-Undang. Berkolaborasi dengan saya spill ya. Kalau dia sudah bukan paham, yang paham ya enggak.
saya kena tolong nanti, Ustaz tinggal tukar tanggal aja. Nah, coba lah, mana lagi kita mampu melawan. Cuma dia bisa gitu tuh bang. Cuma beliau Ustaz. Hah? Langsung keluar tanggal. Itu ketemu Ustaz. Tanggal berapa Ustaz? Coba lah. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan ya. Ayo, jelas ya kira-kira ya. Ada sekelompok manusia, sebuah generasi, entah itu manusia, entah itu sekelompok orang, wallahu alam, atau seumat. Hanya Allah yang tahu, kita tidak bisa debat-debat dan tidak boleh juga menerka-nerka. Tapi kita beriman tak? Yakin tak? Ada yang lebih kuat? Ada yang lebih banyak mengumpulkan harta? Dari sekedar korun. Jadi korun tuh tidak ada apa-apanya. Padahal menurut cerita disebutkan Allah dalam Quran, korun itu kalau keluar dengan harta kekayaannya, kalau dia lagi flexing, wah semua orang bilang, ya Allah seandainya kami bisa kayak korun, kami kayak begitu tenggelam korun. Abis bilang, baca nih nanti 78, 79, 80, 81, 82. Makanya baca Quran sama artinya. Oke? Apa kata Allah? Man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun. Orang-orang durhaka itu tidak perlu ditanya dosa-dosa mereka. Udah pasti banyak. Nah, makanya di ayat 79 ini kan baru cerita tentang kemegahan korun. Tapi begitu korun ngaku ilmu, itu ilmu, korun bilang, aku bisa begini karena ilmu marketingku. Aku begini bisa karena ilmu bisnisku. Ini karena strategi marketing. Kan kantor itu strategis Ustaz. Dan seterusnya. Saya pergi ke beberapa daerah, nengok bisnis-bisnis orang-orang yang mohon maaf ya, tidak di tepi jalan, masuk dalam gang. Tokonya tuh bukan di tepi jalan, tapi laris manis, masya Allah, orderan kemana-mana. Saya tanya apa malah abang? Rupanya dia muliakan ibunya, rupanya dia melihara anak yatim, rupanya dia penyayang binatang, suka kucing, merawat kucing. Oh wow. Dari pintu rezeki dia bang, bisnis dia bang, itu turun itu bang, jangankan manusia bang, tetangga binatang merasakan efek dari bisnisnya dia. Wajar dong Allah jadikan dia sebagai penampung rezeki. Kata Allah, bagus nih hamba spesial. Dan kata Allah, yang lain-lain singkirkan dulu rezeki ini yang harusnya jatuh ke bulan-bulan. Dan kata Allah, aku tumpuk tempat dia karena dia yang bisa amankan, yang bisa bagi-bagikan ke lebih banyak orang. Nah aku pilih dia kata Allah. Kalau sudah pilihan Allah, siapa yang mau lawan? Ayo tepuk sebelahnya, ikut saya. Kalau sudah pilihan Allah, siapa yang mau lawan? Semoga kita termasuk hamba yang dipilih Allah. Amin. Doa kita sama Allah, ya Allah. Semoga Kau pilih saya untuk menjadi wasilah kebaikan untuk orang. Ya Allah, semoga Kau pilih saya. Ya kan? Semoga Kau pilih saya untuk jadi wasilah rezeki untuk banyak orang. Ya Allah, semoga Kau pilih saya untuk jadi wasilah kebahagiaan orang. Ingat tadi saya bilang, kalau sudah pilihan Allah, siapa yang mau? Doa ya, kita doa sama-sama. Semoga kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, dipilih menjadi jembatan kasih sayangnya Allah, menjadi jembatan kebahagiaannya Allah, menjadi jembatan kebaikan-kebaikan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Lalu kita merasakan kebaikan-kebaikan itu, dan tidak hanya kita nikmati sendiri, kita pakai sendiri, kita makan sendiri, tapi kita bagikan lagi ke orang lain. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Jembatan kasih sayang, jembatan kebaikan. Ada doa yang bisa kita geser, ada tenaga, ada makanan, ada buah-buahan, ada kebaikan, ada tenaga, ada waktu, ada pikiran, ada ilmu yang bisa kita geser. Ngajar. Jangan pernah berpikir nantilah nunggu dah sempurna, nantilah nunggu dah kaya. Tidak ada itu. Itu bohong, itu fata morgana. Kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Sekarang. Kapan? Ya Allah, jadikanlah hamba, anak cucu keturunan hamba, orang-orang yang hamba sayangi, pasangan hamba, keluarga hamba, orang-orang tua hamba, guru-guru hamba, termasuk orang-orang yang Engkau pilih dalam kebaikan, dipilih dalam dipilih dalam ketaatan. Doa-doa mengangkat, bayangkan wajah anak, bayangkan wajah istri, wajah suami, wajah orang tua baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Minta sama Allah supaya keluarga kita, orang terdekat kita, orang kita sayang, orang kita cinta, termasuk orang-orang yang dipilih Allah dalam kebaikan, dipilih Allah dalam ketaatan, dipilih Allah dalam kebenaran, dipilih Allah dalam keistiqomahan, dipilih Allah dalam segala macam kebaikan, kemaslahatan yang mendatangkan kemaslahatan yang jauh lebih besar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakin tak doanya dikabulkan Allah? Yakin tak? Masa biasanya orang berdoa membatalkan doanya, dia yang berdoa dia yang membatalkan. Maka ingat, saya bilang ingat nikmat Allah, ada nafas, ada oksigen, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada nama baik, ada air yang ditutup. Itu nikmat, ingat-ingat dan yakin Allah tuh bisa bikin pola itu berulang. Itu bikin kita berprasangka baik lagi. Nanti ingat lagi nikmat lagi, terus berputar sampai meninggal kita ada di circle kebaikan. Ya, lihat itu circle-nya ya. Bacanya dari mana? Dari ingat, nikmat. Habis itu yakin. Habis yakin dia berulang dan berpola. Habis itu bertambah prasangka baik kita kepada Allah. Habis bertambah prasangka baik, ingat nikmat lagi, yakin lagi, berulang berpola terus sampai akhirnya kita bilang oh iya. Gini caranya. Kalau kata orang Pontianak apa? TGM. Tanda gak macam mana. Waktu pengen kayak apa gitu. Begitu udah dapat biasa saja. Betul nggak? Nah, itulah yang saya bilang berpola. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita ya. Allah lembutkan hati kita, sehatkan badan kita, kasih kita semangat, dekat, taat, tunduk dan patuh dengan syariat Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum selalu. Terima kasih banyak Kakak. Mohon maaf lahir dan batin, sehat-sehat, semoga banyak rezeki. Saya mohon pamit, mohon doanya ya. Habis itu langsung pamit izin kepada Barakallahu fikum, berkah selalu, mohon sehat semuanya ya. Tetap semangat teman ya. Nanti ada banyak acara-acara baik nanti di pondok dinasti kita di Surau kita ini. Mudah-mudahan kita bisa terlibat dan ikut berkontribusi juga dengan harta dan tenaga dan doa. 3, bukan atau ya, tapi dan harta dan tenaga dan doa. 3 kita kasih untuk Allah. Sip? Oke? Ya, makasih semuanya. Apakah yang udah, mohon maaf lahir batin yang baik dari Allah. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uhu, doakan kami sekeluarga semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan mama saya Wawa ya, doakan Wawa, doakan ibu saya di Lampung, semoga kami sekeluarga juga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Titip doa Kak Iya, anak saya Safira Afizara yang di Mesir lagi ujian, minta tolong doakan ya, semoga ilmunya bermanfaat, supaya ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat, menambah dekat dan menambah taat kepada Allah. Ya, makasih banyak abang kakak yang udah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak abang kakak yang udah semuanya. Barakallahu fikum, barakallahu fi ubrik juga ya. Yang milad mungkin yang hilang tahun. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.